warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jumpa lagi di program Ngopi. Ngobrol pagi, ngobrol hangat, mengupas informasi dan bermanfaat. Dan ngopi kita kali ini akan berbincang-bincang bersama pejabat sementara Bupati Siak, Bapak Dr. Indra Agus Lukman, APMSI. Ya. Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik-baik semua. Oke. Nah, saudara juga kita ketahui ini, seperti diketahui, Pak Indra Agus Lukman ini telah dilantik oleh Gubernur Riau di Pekanbaru pada 26 September lalu sebagai pejabat sementara yang menggantikan kepala daerah di Kabupaten Siak untuk mengikuti kontestasi Pilkada serentak tahun 2020. Oke Pak, kita langsung saja nih Pak, kita bincang-bincang bersama ngopi di Siak Televisi nih Pak. Sebelum menjabat Bupati sementara di Kabupaten Siak Pak, bisa diceritakan latar belakang karir ASN Bapak sebelumnya? Baik, terima kasih dan sebelumnya salam sehat juga bagi seluruh masyarakat Siak. Kalau awal karir sebetulnya saya tamatan sekolah dari STPDN, kalau dulu sekarang namanya IPDN. Kemudian ditempatkan di beberapa provinsi, mulai dari Sumatera Utara, terus ke Jambi baru balik ke Riau. Nah, baru 2016 saya di Provinsi Riau, dan itu mulai dari Balitbang, terus Dinas Pendidikan, dan saat ini ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. Berapa tahun Bapak berarti menjabatnya sebagai Kepala Dinas ESDM di Provinsi Riau Pak? Sudah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya Pak, dan dipercaya? Dan alhamdulillah hingga menjadi PJS. Siap. 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir itu mulai dari 26 September lalu, dan insya Allah berakhir juga besok. Oke, sebagai pejabat sementara nih Pak, Bupati Siak di Kabupaten Siak, menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Siak Pak. Bagaimana nih Pak, apa yang Bapak rasakan sebagai PJS Bupati Siak ini Pak? Yang pasti kalau untuk Siak itu adalah daerah ataupun kabupaten yang dulunya menjadi acuan bagi kabupaten lainnya, baik dari sisi pemerintahan, pembangunan, dan juga kemasyarakatannya. Dan memang tatanan pemerintahannya sampai dengan kemasyarakatan, ada adat, dan yang kita tahu bahwa ini adalah kota istana, tentunya sudah tertata dari dulunya. Dan ketika menjabat sebagai pejabat kepala daerah yang bersifat sementara selama masa pilkada, tentunya ada tantangan berat memimpin orang-orang yang sudah pinter-pinter, yang sudah maju-maju. Tentunya menjadi tantangan tertentu bagi saya, dan beban beratnya di situ. Tapi kalau dilihat dari rasa bersyukurnya karena saya yakin ditugasi di Siak juga memberikan kemudahan kepada saya, karena susunan dan tatanannya sudah terbentuk dari awal. Insya Allah yang namanya Siak akan tetap lebih maju dibandingkan kabupaten kota lain yang ada di Provinsi Riau tentunya. Pak, tantangannya tadi Bapak bilang ada tantangan juga kan? Dan program apa nih Pak yang sudah Bapak jalankan selama 2 bulan di pemerintahan Kabupaten Siak ini Pak? Baik, sebetulnya program utama yang menjadi tugas besar dari pelaksanaan menjadi pejabat sementara itu pertama adalah terkait masalah netralitas ASN dan juga pemangku kepenghuluan atau kampung kita. Nah, alhamdulillah dari awal kita sudah berikrar bersama memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku bahwa kita akan netral di dalam pelaksanaan pilkada ini, dan yang namanya netral tetapi ikut memilih ketika sudah ada di bilik suara. Sebelumnya tidak melakukan aktivitas yang mendukung salah satu pasangan calon, meskipun secara notabene karena mungkin di Kabupaten Siak incumbent itu ikut mencalonkan, dianggaplah teman-teman ini berpihak dan segala macam. Tapi alhamdulillah dari hasil pantauan Bawaslu hingga saat ini semuanya tidak terbukti dan tidak ada permasalahan terkait ASN ataupun kepenghuluan kita yang berpihak ataupun salah dari ketentuan yang berlaku. Nah, yang kedua terkait masalah COVID. Karena memang ketika baru bertugas itu terjadi peralihan ketentuan. Dulunya itu adalah
tim untuk penanggulangan COVID menjadi Satgas, satuan tugas. Nah, itu alhamdulillah dari awal sudah disiapkan oleh teman-teman sebetulnya, cuman dilegalkan ketika saya baru menjabat, dan teman-teman dari awal sudah bertugas sebagaimana mestinya. Tinggal waktu itu mungkin dalam kondisi COVID ketika masuk itu Perawang sudah di Tualang itu sudah berada di tingkat kecamatan yang paling tinggi nilai yang terkena dampak positifnya dari COVID itu. Nah, ada rencana waktu itu kita PSBB. Jadi bergulirnya waktu, dan ini kita pandang belum saatnya untuk melaksanakan PSBB karena memang kondisinya sudah sangat menurun dibandingkan dari perkembangan kasus sebelumnya. Nah, tentunya semua ini terlaksana atas bantuan seluruh lapisan yang ada, mulai dari Forkominda, Satgas itu sendiri, dan pembentukan Satgasnya kan tidak hanya di kabupaten tetapi kecamatan sampai ke kampung-kampung. Mudah-mudahan kalau ini berjalan, yang pasti ketika ada gejala kita secara cepat dan masif untuk melaksanakan tracing dan juga melaksanakan pengendaliannya secara cepat. Kemudian yang ketiga itu terkait masalah penyusunan APBD 2021, karena salah satu tugasnya, karena memang masa tugas itu sampai dengan tanggal 5, sementara dalam ketentuan penyusunan dan penataan APBD itu hanya sampai tanggal 30 itu atau bulan November itu harus disahkan. Alhamdulillah dengan kerja keras teman-teman dan juga tentunya anggota Dewan sendiri yang menyaring dari konstituen mereka bersatu dengan kita yang TAPD dan kepala UPD kita, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tugas dalam ketok Palu itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah menjunjung tinggi pelaksanaan ataupun pilkada itu sendiri, mensukseskan pelaksanaan pilkada. Mensukseskan pelaksanaan pilkada itu tidak terlepas dari kebutuhan sarana prasarana, ketentuan yang lainnya, termasuk juga mungkin membantu teman-teman KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan persiapan menjelang pelaksanaan pemilihan, termasuk memantau yang namanya pelaksanaan kampanye dari seluruh pasangan calon. Nah, itu beberapa tugas yang memang tertuang di dalam SK dari PJS itu sendiri. Sementara itu dalam tugas pemerintahan tentunya kita tahu bahwa pemerintah Kabupaten Siak ini berada di bawah koordinasi ataupun berada di dalam lingkup Provinsi Riau. Beberapa tugas pemerintahan kita laksanakan sesuai dengan UPD yang terkait juga. Tugas pembangunan memang ada sedikit dilema karena daya serap sampai saat ini memang sangat rendah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya untuk di Siak ini. Kalau saat ini sesuai dengan laporan terakhir tadi memang kita baru mendekati ke angka 60-an lebih persennya untuk penyerapan. Tetapi ini semua bukan karena disengaja oleh Pemkab Siak, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya sehingga pelaksanaan kegiatan agak sedikit terganggu. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak berapa lama lagi, tepatnya sebulan mungkin, ini bisa minimal daya serap kita mungkin bisa sampai di angka 80 ataupun 70-an lebih. Nah, itu sudah termasuk baik dalam kondisi COVID saat ini, ditambah lagi ada permasalahan lain di pemerintahan kita. Nah, kemudian kemasyarakatan sendiri, alhamdulillah selama bertugas di Kabupaten Siak ini tidak ada hal ataupun sesuatu kejadian yang mungkin entah di demo atau apa segala macam. Alhamdulillah berkat kerjasama Forkominda dengan seluruh lapisan seluruhnya bersama-sama bahwa kita ini satu kesatuan masyarakat Siak, sehingga kesadaran itu yang untuk menjaga marwah Siak itu yang membuat orang wah nggak mungkin di tempat kesultanan kita ada demo ini segala macam. Alhamdulillah seluruhnya berjalan, semuanya tidak terlepas dari bantuan dari seluruh Forkominda dan lapisan lainnya serta stakeholder yang ada di Kabupaten Siak sendiri. Berarti selama memimpin Siak 2 bulan terakhir ini cukup berjalan lancar, alhamdulillah, bersama support tim dan juga begitu, dan kepada masyarakatnya juga begitu ya Pak. Siap. Nanti kita akan lanjutkan nih Pak bincang-bincang kita tentang masyarakat di Kabupaten Siak seperti apa. Ya saudara, nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang ngopi bersama Bapak Dr. Indra Agus Lukman, tetap di Ngopi usai jeda.
sahabat hemat menikmati pizza beserta saus cabai lapar langsat permen. Bismillah. Saus cabai lapar kampung langsat permen. Asli buatan lokal Kampung Langsat Permai tanpa bahan pengawet. Komposisi cabai, tomat, rosella, dan bawang putih. Saus cabai lapar Kampung Langsat Permai, Kecamatan Bunga Raya. Ekstra pedasnya pol. Saus cabai lapar rasanya jos. Dapatkan saus cabai lapar di Perpustakaan Cerdas Kampung Langsat Permai, Kecamatan Bunga Raya. Aku kan tak mau nih. Pak Amin dari mana? Apa pasal nih? Tapi sepertinya kambuh lagi lambung. Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu, sakit je perut je kaki je lambung. Ibu nih apa pasal nih? Ada tuh. Ini Pak, kebetulan ada jamu untuk lambungnya, Bapak bisa coba ya. Jamu ragil ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk ragil ayu di Bandar Sungai. Ya saudara, masih bersama Ngopi, ngobrol pagi, ngobrol hangat, mengupas informasi menarik dan bermanfaat bersama Bapak Indra Agus Lukman. Oke Pak, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana Bapak menjalankan tugas di pemerintahan Kabupaten Siak dan selama 2 bulan ini. Dan tentunya Bapak juga sudah melihat bagaimana Kabupaten Siak juga ya Pak ya. Secara keseluruhan Bapak menilai Kabupaten Siak itu seperti apa sih Pak? Kabupaten Siak adalah kabupaten yang menjadi acuan bagi kabupaten lain, baik dari segi pembangunannya, pemerintahan, dan juga kemasyarakatannya. Dan kabupaten yang sudah siap untuk menghadapi daya saing di masa yang akan datang. Keunggulan sudah diinikan secara baik, dan juga beberapa hal sudah dilaksanakan penyempurnaan ke arah yang lebih baik lagi. Pak, tanggapannya nih Pak, tanggapan masyarakat nih Pak yang Bapak lihat selama Bapak ada di Kabupaten Siak ini seperti apa nih Pak? Masyarakatnya sendiri Pak. Dan Bapak sudah juga mengitari beberapa desa gitu ya Pak ya di Kabupaten Siak. Alhamdulillah, meskipun hanya 2 bulan, memahami masyarakat Siak, masyarakat yang memang sudah tatanan kemasyarakataannya sudah ada. Nah,
masyarakat yang siap menerima apa pembaruan yang lebih baik itu. Nah, datang tidak melihat perbedaan suku, ras dan segala macam. Sebagai orang yang datang juga disambut dengan baik dan diterima dengan baik. Dan yang kelebihannya lagi, seluruh lapisannya sama-sama untuk memajukan, punya kesadaran untuk memajukan Kabupaten Siak. Itu adalah modal dasar dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Siak sendiri. Oke, Pak. Oke, melihat Kabupaten Siak saat ini nih Pak, selama Bapak di Provinsi Riau juga akan dinas, dan Bapak melihat Kabupaten Siak ini, apa nih Pak yang membedakan Kabupaten Siak dengan kabupaten lain? Banyak perbedaannya. Pertama dari segi pengelolaan pemerintahan termasuk keuangan daerahnya. Siak adalah salah satu kabupaten yang BUMD-nya itu bisa menjadi contoh bagi daerah lain. BUMD yang sudah memberikan dividen ataupun merupakan pendapatan bagi kabupaten atau pemerintahan kabupatennya. Nah, banyak BUMD itu yang sampai saat ini di daerah ataupun kabupaten lain tidak berperan sebagaimana BUMD yang semestinya yang ada seperti di Siak. Nah, itu salah satu. Kemudian dari segi lain juga masyarakat yang terbuka terhadap keseluruhan informasi dan segala macamnya, yang tatanannya memang dari dulu zaman Kesultanan sudah disiapkan orang-orang yang seperti apa, menerima dan manut, sehingga mau bersama-sama timbul kesadaran untuk membangun yang namanya Kabupaten Siak. Kalau di kabupaten lain, orang masih berlomba-lomba untuk menanam pohon sawit. Di setiap ini ya berubahlah alih fungsi dari dulunya sawah berubah ke sawit. Kalau di Siak kebalik, orang lebih cenderung merubah ke perkebunannya ke arah persawahan yang lebih produktif dan ini. Nah, dari segi pertanian, dari segi pariwisata sendiri, kita tahu bahwa keseluruhan daerah yang ada di Riau itu mayoritas dulunya wilayah dari Kerajaan Siak. Tentunya selaku Kesultanan Siak yang sangat bisa kita banggakan, yang punya potensi yang sangat besar dan daerah yang sangat kaya. Sehingga Siak itu kapan dan di masa yang akan datang juga siap bersaing untuk dengan daerah kabupaten kota yang lainnya yang ada di Provinsi Riau ini. Oke, tentunya Bapak selama di Siak udah juga berwisata ke berbagai objek wisata yang di Siak, Pak? Siap. Udah, Pak ya? Udah kemana aja nih Pak yang udah Bapak yang menjadi berkesan begitu di Kabupaten Siak ini wisatanya? Yang pasti karena memang sejarah yang ada di negeri Siak ini, tentunya beberapa hal yang merupakan kekayaan yang tidak pernah sama dengan daerah yang ada yang lainnya. Mulai dari apa yang kita lihat bahwa ada Istana Siak dengan makam raja-raja kita yang lengkap seluruhnya ada, dan alhamdulillah itu menjadi salah satu daya tarik bagi orang pengen tahu Siak itu seperti apa. Nah, alhamdulillah kita punya objek wisata yang sangat mendukung, dan ditambah lagi sebetulnya yang mendukung itu masyarakatnya. Jadi ketika rasa bangga terhadap masyarakat Siak itu mengaku sebagai orang Siak itu yang membuat menjadi Siak itu akan jauh lebih baik di masa yang akan datang. Kalau objek wisata lain seperti yang di Bungaraya ada objek yang sepeda gantung dan segala macamnya. Nah, kalau jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Jawa Barat sana, kita juga ada sepeda gantung di Bungaraya. Terus apalagi kita juga punya yang namanya Sungai Siak, itu sebetulnya merupakan kekayaan alam tersendiri. Nah, mudah-mudahan ke depan Sungai Siak ini berbenah kembali untuk kesehatan air yang ada di situ, tentu otomatis yang namanya perikanannya akan berjalan dengan baik lagi. Nah, di Perawang sendiri memang mungkin kota industri bagi kita, tetapi di pinggiran sungainya dijadikan sebagai tempat wisata sementara untuk bersantai di malam hari. Hampir sama dengan di tepian kita, pelabuhan kita di sini juga. Nah, banyak objek wisata lain yang memang kena keterbatasan waktu tidak sempat dikunjungi ataupun didatangi. Tetapi dari yang sudah didatangi, insya Allah kalau seandainya pariwisata ini kita kelola dan kita inikan dengan baik, menjadi salah satu sektor unggulan sesuai dengan visi misinya Kabupaten Siak juga. Jadi insya Allah akan membawa hasil tidak hanya bagi pemerintah tetapi bagi masyarakatnya juga. Berarti Bapak
juga akan kembali lagi nih ya Pak ya di Siak. Yang tidak lah. Wisata maksud saya Oh, Pak. berwisatanya insya Allah, Berwisata ke insya Siak Allah. lagi. Berkunjungnya pasti. Berwisata kuliner, Ya, boleh. atau jalan-jalan ke Siak kembali gitu Pak, mengenang di Siak. Oke Pak, melihat perkembangan di Siak ini kan Pak, hal-hal positif apa nih Pak yang harus, maksudnya yang akan dikembangkan bagusnya di Kabupaten Siak itu apa sih Pak? Sebetulnya di Kabupaten Siak selain sektor pariwisata yang penunjangnya itu adalah UMKM. UMKM kita sudah mulai berjalan juga, cuman kan kemarin karena kondisi Covid di mana-mana UMKM kita jalan di tempat lagi gitu. Padahal kemarin sudah mulai bagus. Nah, pembinaannya sudah bagus juga dari pemerintah dan pengelola UMKM-nya juga sudah punya kesadaran untuk mengembangkan usahanya. Nah, kemudian juga selain itu yang pasti untuk ke depan selain dari sektor pariwisata dan UMKM itu sendiri, kembali lagi beberapa baik itu sektor sumber daya alam yang harus memang menjadi potensi tersendiri terkait perikanan buktinya. Nah, nanti ada udang yang di Sungai Apit bisa mengelola tambak udang yang lebih ini lagi, tentu di bawah binaan seluruh pemerintahan kita nanti ke arah sana. Nah, setiap daerah kecamatan itu punya sektor unggulan sendiri-sendiri saya lihat. Seperti daerah yang Kerinci Kanan, Kampung Dalam, itu sektor perkebunannya bisa menjadi andalan kita. Tentunya ini yang menjadi modal karena seluruh sektor ada di sini. Sementara Bunga Raya dengan Sabah Auhnya dengan sektor pertanian yang lebih terpadu dari sawahnya, tanam-tanaman dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain di sektor perikanan ada di Sungai Apit, di sektor pariwisatanya ada di Siak. Jadi seluruh sektor atau kecamatan itu saling ini, mudah-mudahan menjadi modal dasar kita untuk kedepannya. Pak, sebelum kita lanjut kita ngopi dulu ya Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan nanti ya Pak. Ya saudara, kita akan lanjutkan bincang-bincang bersama Bapak Indra Agus Lukman usai jeda berikut, tetap di Ngopi. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu. Donat 1001. Donat 1001 tersedia dengan berbagai topping. Coklat, gula, dan meses. I love Donat 1001. Ya saudara, masih di Ngopi, ngobrol hangat, mengupas informasi menarik dan bermanfaat bersama Bapak Dr. Indra Agus Lukman APMSI. Oke Pak, di segmen terakhir ini nih Pak,
hari ini Hari terakhir masa bakti atau pengabdian Bapak sebagai pejabat sementara Bupati Siak dan akan kembali ke Provinsi Riau. Apa nih Pak yang akan Bapak kerjakan untuk Siak melalui dinas yang Bapak pimpin kembali gitu di Provinsi Riau? Ya, selaku orang yang pernah berada di Siak ataupun mewakili Siak kemarin walaupun hanya dalam waktu singkat, tentunya darah daging Siak itu sudah masuk di dalam badan kita. Nah, mudah-mudahan yang pasti karena urusan kita ada di sektor energi dan sumber daya mineral, tentunya Siak kalau bisa jadi percontohan untuk kota dari energi sumber daya mineralnya. Kalau migasnya saya yakin Siak sudah menjadi contoh melalui BSP-nya. Nah, tinggal kalau listrik kita sudah 100% per desanya, tetapi kita akan tingkatkan lagi sampai ke dusun-dusun dan perkembangan dari desa kampung kita sendiri. Nah, termasuk saya harap masyarakat Siak juga bersabar kalau seandainya sekarang sering mati lampu, karena memang kondisinya begitu GI nanti selesai dengan jaringannya yang ditarik dari Koto Gasip, insya Allah kendala itu akan selesai dengan sendirinya. Dan mudah-mudahan ini paling lambat di awal tahun nanti sudah terrealisasi untuk GI kita dapat dimanfaatkan dan yang minimal tidak mati-mati lampu lagi. Dan sumber daya untuk pengembangan potensi energinya sudah tersedia nantinya. Kemudian juga dari energi baru terbarukan tentunya beberapa program yang dilaksanakan itu salah satunya mungkin PJUTS nantinya melalui Kementerian ESDM itu beberapa daerah kita fokuskan, terutama daerah yang memang kondisinya masih gelap gulita, untuk jalan-jalan yang gelap gulita dan segala macamnya nanti sama-sama dengan Dishub kita yang ada di Kabupaten Siak sama-sama mengusulkan ke Kementerian ESDM. Mudah-mudahan kalau dapat, tinggal kita lagi merawatnya bersama-sama dengan masyarakat kita. Yang pasti jangan masyarakat kita lengah dan jangan membiarkan ketika ada yang mengaku sebagai orang ESDM memelihara dari PJUTS sendiri. Tahu-tahunya orangnya hanya mengambil baterai dan segala macamnya sehingga banyak yang objek sekarang yang tidak bermanfaat. Ke depan kita akan sampaikan ketika kita sudah serahkan ke masyarakat untuk dijaga bersama. Dan ketika ada yang mengaku datang untuk ini itu segala macam, silahkan nanti kita bukakan kontak untuk konfirmasi betul tidak sedang dilaksanakan perawatan sehingga terjaga seluruhnya. Karena dengan Kabupaten Siak yang terang, mudah-mudahan angka kriminalitas ataupun sesuatu hal yang membuat orang ke arah kriminalnya berkurang juga. Pak, di segmen terakhir ngopi kita kali ini nih Pak, bagaimana kesan Bapak selama menjabat sementara Bupati Siak dan apa nih Pak pesan yang akan disampaikan kepada ASN maupun juga masyarakat yang ada di Kabupaten Siak ini Pak? Yang pasti Kabupaten Siak adalah kabupaten yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi kabupaten kota lainnya, tidak hanya di Riau, tetapi alhamdulillah se-Indonesia Siak itu bisa dibanggakan. Dan untuk ASN-nya otomatis karena pemerintahannya bagus, ASN-nya juga yang sudah handal-handal, otomatis bekerja itu sudah dengan ikhlas, tegas dan ringkas. Itu dia yang saya dapat selama di Siak, karena alhamdulillah masyarakatnya juga ikut mendukung dari program pemerintah yang sudah ada. Nah, jadi kalaupun ada nanti program dari baik itu dari kementerian atau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pasti akan ramai-ramai ke Siak karena kondisinya Siak siap untuk menerima itu semua. Nah, mudah-mudahan juga saya memang ini adalah hari terakhir. Yang pasti saya sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari Forkominda, teman-teman di OPD, teman-teman di masyarakat dan kalangan orang-orang tua kita, datuk-datuk ataupun camat dan kepengurusan kita yang telah bersama-sama menyelesaikan hingga saat ini tugas yang ada yang diembankan kepada saya. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, tentunya tidak terlepas dari dukungan semua teman-teman ini. Dan mudah-mudahan dengan ini semua masyarakat Siak juga tidak akan lupa bahwa saya pernah menjadi bagian dari masyarakat Siak. Tentunya Pak. Oke, karena 2 bulan ini banyak program yang sudah Bapak jalankan dengan
berjalan lancar begitu Pak, dan Siap. juga Bapak melihat masyarakat di sini juga turut mendukung, tidak hanya dari Forkopimda sendiri, masyarakat juga turut mendukung. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Siap. Bincang-bincang kita di ngopi kali ini. Ya, makasih Mbak. Oke, ya saudara, demikian tadi bincang-bincang ngobrol pagi, ngobrol hangat, mengupas informasi menarik dan bermanfaat bersama Bapak Dr. Indra Agus Lukman, APMSI. Dan terima kasih Pak atas pengabdiannya di Kabupaten Siak ini selama 2 bulan di pemerintahan Kabupaten Siak, dan sukses kembali menjalankan tugas Siap. di Provinsi Riau ya Pak. Ya, terima kasih Kami banyak. undur diri atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.